Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak ada manusia yang luput dari dosa. Namun yang membedakan mereka adalah siapa yang segera kembali kepada Allah dan siapa yang larut dalam maksiatnya. Di antara dosa besar yang paling merusak adalah zina, sebuah perbuatan yang menghancurkan kehormatan, merusak keturunan, dan mengundang murka Allah. Namun meskipun demikian, pintu taubat tetap terbuka lebar bagi siapapun yang bersungguh-sungguh ingin kembali kepadanya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, ayat ini adalah seruan agung bagi semua pelaku dosa, baik yang kafir maupun yang muslim, agar tidak berputus asa dan kembali kepada Allah dengan taubat yang tulus. Termasuk di dalamnya mereka yang pernah terjerumus dalam dosa zina. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana seseorang yang pernah terjerumus dalam dosa zina bisa kembali suci dan mendapatkan ampunannya? Inilah 6 cara bertaubat dari zina, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang pertama, menyesali dengan sungguh-sungguh. Penyesalan adalah inti dari taubat. Nabi SAW bersabda, penyesalan adalah hakikat taubat. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Penyesalan bukanlah menunggu sampai diketahui orang lain, bukan pula karena ketahuan pasangan atau keluarga. Tapi penyesalan yang sejati adalah saat seseorang sadar bahwa ia telah bermaksiat kepada Rabb-Nya dan merasa sangat hina di hadapannya. Kenikmatan zina mungkin terngiang, tapi ingatlah, itu semua adalah tipu daya setan yang memperindah keburukan.
Lawan kenangan itu dengan rasa malu kepada Allah, dengan air mata yang jatuh di sepertiga malam, dan dengan rasa takut akan siksanya. Kemudian yang kedua, meninggalkan perbuatan zina dan segala pemicunya. Taubat yang sungguh-sungguh harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Meninggalkan dosa adalah keharusan, termasuk menjauhi segala hal yang bisa menjerumuskan ke dalamnya. Pasangan zina, tempat-tempat maksiat, tontonan yang membangkitkan syahwat, hingga pergaulan yang tidak sehat. Jika selama ini hubungan itu haram, maka tinggalkan. Jika memang ingin bersama, maka nikahilah dengan cara yang halal. Jangan biarkan setan membisikkan penundaan atas pernikahan, lalu kita kembali tergelincir. Yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Taubat yang benar harus disertai tekad bulat untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Tanamkan bahwa zina bukan hanya maksiat, tapi juga perusak hati, pemutus keberkahan, dan penghalang rezeki. Jangan beri ruang dalam hati untuk berkata, nanti bisa tobat lagi, karena kita tak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Lalu yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang intens. Sesungguhnya ibadah dan ketaatan adalah cara efektif untuk menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa-dosa yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Hud ayat 114. Perbanyak sholat sunnah, bangun malam dalam sujud dan tangisan, perbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Semoga dengan itu Allah menggugurkan dosa-dosa masa lalu dan menggantinya dengan ketenangan serta cinta darinya. Kemudian yang kelima, berada dalam lingkungan yang baik dan mendukung. Lingkungan sangat mempengaruhi hati. Carilah teman yang soleh, majelis ilmu, komunitas yang mengajak kepada kebaikan. Hindari lingkungan yang membuat kita teringat maksiat atau mendorong kita kembali ke dalamnya. Sibukkan diri dengan kebaikan, karena jika tidak, hawa nafsu akan mengajak kepada keburukan. Jika bisa, mulai menghafal Al-Quran, sebab ayat-ayat Allah adalah cahaya yang akan menyingkirkan kegelapan dalam hati. Dan mereka yang bersama Al-Quran, insya Allah akan selalu dibimbing ke jalan yang benar. Lalu cara yang keenam adalah rahasiakan dosa tersebut sampai mati. Inilah pesan penting dari Rasulullah SAW. Barang siapa tertimpa musibah maksiat seperti zina, hendaknya dia menyembunyikannya dengan rahasia yang Allah telah berikan. Hadis riwayat Malik. Jangan ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada orang yang paling dekat sekalipun, sebab membuka aib itu akan membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat. Al-Hafiz Ibnu Hajar menegaskan,
Jika seseorang telah Allah tutupi dosanya, maka rahasiakanlah dan taubatlah dengan serius. Jangan merusak kembali penutup yang Allah sudah berikan. Lalu apakah harus dihukum cambuk atau rajam? Hukuman syar'i seperti rajam atau cambuk hanya berlaku di negeri yang menegakkan hukum Islam secara utuh, dan itu adalah urusan penguasa, bukan individu. Namun Nabi SAW bersabda, siapa yang pernah melakukan perbuatan maksiat ini, kemudian dia mendapatkan hukuman di dunia, maka hukuman itu menjadi kafarah baginya. Dan siapa yang pernah melakukannya, lalu Allah menutupi maksiatnya, maka urusannya kembali kepada Allah. Allah bisa mengampuninya atau menghukumnya sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, taubat yang benar dan sungguh-sungguh bisa menggugurkan dosa, sebagaimana hukuman juga bisa menggugurkan dosa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dosa zina memang berat, aibnya besar dan bekasnya pahit. Tapi ketahuilah bahwa rahmat Allah jauh lebih besar dari dosa kita. Allah tidak melihat seberapa dalam kita terjatuh, tapi seberapa kuat keinginan kita untuk bangkit dan kembali kepadanya. Jangan pernah kita kira diri ini terlalu hina untuk diampuni, karena yang paling hina adalah orang yang menyerah dari rahmat Allah. Allah berfirman, dan Allah hendak menerima taubat kalian, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsu ingin agar kalian menyimpang sejauh-jauhnya dari jalan yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 27. Itulah kasih sayang Allah. Dia tidak hanya memerintahkan kita untuk taubat, tapi Dia juga menghendaki agar kita kembali dan diampuni. Maka hari ini, sekarang juga, bukan besok, bukan nanti. Tatkala hati ini masih berdetak dan nyawa masih bersama kita, kembalilah segera kepada Allah. Bersihkan diri kita masing-masing dengan air mata, dengan sujud panjang di malam hari, dengan doa yang keluar dari lubuk hati terdalam. Biarlah dosa itu hanya diri kita dan Allah yang tahu. Tapi biarlah seluruh malaikat tahu bahwa hari ini kita kembali kepada Allah dengan taubat yang jujur, tulus, dan tidak main-main. Karena sebesar apapun dosa, tak akan bisa mengalahkan ampunannya. Dan sekelam apapun masa lalu, tidak akan menghalangi diri kita untuk memiliki masa depan yang bersinar, asalkan kita semua mau kembali kepadanya. Semoga Allah menerima taubat kita, menghapus dosa kita, dan menjadikan kita hamba yang kembali dalam keadaan bersih, suci, dan dicintainya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.